Quran menginformasikan kehidupan manusia, drama kehidupan manusia itu ada 5 fase. Fase tidak ada, fase dihidupkan di dunia, fase dimatikan masuk alam barzah, fase dibangkitkan di alam akhirat, dan satu fase lagi yaitu ditiadakan kembali kepada Allah. Artinya berdasar ayat ini, ending dari drama kehidupan itu bukanlah di akhirat, tetapi endingnya adalah dikembalikan, ditiadakan kembali kepada Allah. Ini argumentasi berikutnya. Secara logika, tidak ada yang kekal melebihi Allah itu. Saya tanyakan kepada kawan saya ini, menurut Anda akhirat ini makhluk apa kholik? Karena seluruh realitas ini bisa dibagi menjadi, secara logika, dibagi menjadi 2 itu. Pencipta ataukah makhluk yang diciptakan. Maka spontan kawan saya bilang tentu saja akhirat adalah makhluk. Oke, kalau dia makhluk berarti dulu pernah tidak ada dan diadakan. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan dirinya huwal awwalu wal akhiru. Allah itu maha awal, maha akhir sebagai sang pencipta. Nah, maka seluruhnya selain Allah itu adalah makhluk yang tidak akan pernah sama setara kekal adanya sebagaimana Allah sang pencipta itu. Di sana ada mazhab-mazhab yang batil tentang neraka jahanam. Mazhab yang pertama adalah mazhab Jahmiyah, yang mereka mengatakan bahwasanya neraka jahanam faniyah. Demikian juga surga fani, artinya neraka dan surga tidak abadi, tidak kekal. Neraka akan sirna dan surga pun akan sirna. Dalil mereka apa? Ya, sampai sekarang pun ada buku seperti ternyata akhirat tidak kekal. Ini buku yang berbahaya. Ini pemikiran Jahmiyah. Kalau akhirat tidak kekal, seorang, ya sudah saya bermaksiat sajalah. Kalaupun diadab cuma sebentar, tidak kekal. Habis itu hilang. Sehingga timbul rasa tidak takut kepada neraka jahanam. Namun akidah yang benar bahwasanya neraka jahanam adalah adab yang kekal dan surga merupakan kenikmatan yang kekal. Mereka ahlul bidah, mereka berdalil kata mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah al-awwal wal akhir. Yang abadi satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum menyatakan surga dan neraka abadi, berarti antum mentasbih Allah dengan apa? Dengan surga dan neraka. Paham syubhatnya? Kita bilang tidak jadi masalah. Karena pada hakikatnya bagaimanapun juga Allah berbeda, keabadian Allah berbeda dengan keabadian neraka dan surga. Pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak didahului oleh permulaan. Dan Allah Subhanahu wa taala ya berbeda dengan makhluk. Makhluk dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak ada menjadi ada. Neraka dahulunya tidak ada, kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surga juga dahulunya tidak ada, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penghuni neraka dan surga manusia dahulu juga tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi ini sudah berbeda antara keabadian Allah dengan keabadian makhluk. Keabadian Allah Subhanahu wa taala tidak didahului oleh permulaan. Oleh karenanya ada istilah yang mengatakan Allah itu ada sebelum kalimat ada itu ada. Dan Allah tetap akan ada meskipun kalimat tidak ada sudah tidak ada. Yang kedua, bahwasanya keabadian neraka, surga dan penghuninya adalah keabadian yang bukan lidzatihi, tetapi karena Allah yang mengabadikan. Ini menunjukkan perbedaan antara keabadian Allah Subhanahu wa taala dan keabadian makhluk. Oleh karenanya tidak menghalangi untuk kita menyatakan dan tidak dikatakan bahwa ini tasbih. Kalaupun dikatakan ini tasbih, kita katakan tasbih yang boleh. Karena ada tasbih yang boleh dan ada tasbih yang tidak boleh. Oleh karenanya akidah Ahlussunnah neraka dan surga abadi selamanya. Kemudian di antara pemahaman yang keliru tentang surga atau tentang neraka adalah pemahaman orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah yang mereka menyatakan orang yang sudah masuk neraka tidak bakalan keluar. Tidak ada namanya pencucian, diazab di neraka, kemudian akhirnya dikeluarkan, dicuci dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Kata mereka sekali masuk cemplung dalam neraka tidak bakalan keluar. Oleh karenanya akidah ini dibangun atas akidah mereka bahwasanya pelaku dosa besar kafir. Kata mereka orang pelaku dosa besar sama saja dengan orang-orang kafir.
sama-sama kekal dalam neraka jahanam, tidak akan keluar-keluar. Berbeda dengan akidah Ahlussunnah berdasarkan dalil yang banyak. Ya, nanti akan kita juga sebutkan tatkala kita berbicara tentang surga, bahwasanya ada penghuni neraka jahanam, penghuni neraka yang dikenal jahannamiyun, yang hangus kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimasukkan dalam surga setelah mereka mendapatkan syafaat, ya, untuk dikeluarkan dari neraka jahanam. Kemudian keyakinan yang keliru tentang azab neraka jahanam juga adalah keyakinan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, mereka sadar bahwasanya mereka akan diazab. Orang-orang Yahudi sadar bahwasanya mereka akan diazab. Tapi kata mereka, kita hanya diazab sebentar. Sudah tahu diazab tapi masih ngayal. Kata dia, diazab tidak jadi masalah, yang penting cuma sebentar. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Kata mereka, neraka tidak akan membakar kami kecuali hanya hari-hari tertentu. Ada yang mengatakan, sebagaimana disebut oleh ahli tafsir, bahwasanya mereka berkata kita cuma diazab di neraka cuma 40 hari. Berapa hari? Cuma sebulan lebih 10 hari, sebentar. Padahal kita tidak tahu sehari berapa. Taruhlah cuma 40 hari. Satu hari berapa tahun? 1000 tahun. Itu sudah lama. Berarti 40.000 tahun itu tidak sebentar. Itu lama. Kalaupun 40.000 tahun, ternyata tidak. Orang-orang Yahudi dan Nasrani akan diazab dengan secara kekal selama-lamanya. Mereka mengatakan, kenapa 40 hari? Karena 40 hari tersebut kami pernah keliru, nenek moyang kami. Nenek moyang kami tatkala ditinggal Nabi Musa alaihissalam, mereka menyembah sapi. Itulah kesalahan yang Allah akan cuci kami di neraka jahanam 40 hari saja. Setelah itu kita masuk surga, kata mereka. Dalam riwayat yang lainnya, mereka berkata bahwasanya Allah hanya akan mengazab kami selama 40 hari. Dan setelah neraka memakan dosa-dosa kami, nada munadin, maka akan ada seorang yang berseru atau suara yang menyeru, akhriju kulla makhtunin min waladi Bani Israel. Keluarkan dari neraka jahanam seluruh keturunan Bani Israel yang disunat. Oleh karenanya kata orang-orang Yahudi, itulah kenapa kami disuruh sunat, supaya bisa keluar dari neraka jahanam. Karena disebutkan akan ada suara yang menyeru, keluarkan seluruh keturunan Bani Israel yang disunat. Ya, kalau enggak sunat bahaya. Tidak bisa keluar dari neraka jahanam. Ini keyakinan batil dari orang-orang Yahudi. Di antara keyakinan yang batil tentang neraka adalah keyakinan Ibnu Arabi, pimpinan Ittihadiyah, Hululiyah, Wahdatul Wujud, manunggaling kaula Gusti. Dia menyatakan bahwasanya ini pemikiran yang sangat aneh. Dia menyatakan apa? Bahwasanya benar seorang akan diazab dalam neraka jahanam. Akan tetapi lama kelamaan dia terbiasa dengan azab tersebut. Lama-lama dia merasa lezat dengan azab tersebut. Seperti orang luka, garu-garu lama-lama enak. Nah, ini bagaimana seperti ini? Allah akan tambah, fadzuku, Allah akan rasakan. Dan kami tidak akan beri tambahan kecuali azaban. Kullama khabat zidnahum sa'ira. Kami tambahkan nyala api. Dia mengatakan tidak, lama-lama dia terbiasa, akhirnya apa? Berlezat-lezatan dengan api neraka. Ya, tidak ada yang